Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu kembali di mata kuliah Asuhan Kebidanan pada Ibu Nifas. Baik, materi hari ini pertemuan kedua itu kita akan membahas mengenai kebijakan asuhan pada masa nifas. Nah, di mana untuk tujuan pembelajaran mahasiswa pada pertemuan kali ini diharapkan nanti setelah mata kuliah kita selesai, diharapkan mahasiswa mampu memahami tentang etikolegal asuhan pada masa nifas dan mahasiswa mampu menjelaskan dan mengetahui hak ibu, hak bayi terkait pelayanan asuhan pada masa nifas. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, kondisikan ya dengan posisi yang sebaik-baiknya. Ya, sudah cukup makan dan cukup minum untuk duduk beberapa jam ke depan. Ya, diharapkan konsentrasinya penuh. Tolong HP di silent untuk memfokuskan kepada mata kuliah kita hari ini. Karena mata kuliah ini adalah mata kuliah penting menyangkut tentang kompetensi dasar yang harus kalian pahami nanti pada saat melakukan asuhan kebidanan. Di antaranya asuhan kebidanan 3, yaitu masa nifas dan menyusui. Baik, untuk pendahuluan bahwa saat ini untuk mengembangkan perkembangan iptek ya yang semakin meningkat ya tentang pelayanan yang akan kalian hadapi nanti, bahwa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya diharapkan seorang bidan itu mampu memberikan pelayanan yang lebih profesional lagi. Contoh di dalam situasi kondisi pandemi saat ini. Begitu terbatasnya pelayanan kepada masyarakat ya, di mana masyarakat takut bertemu dengan kita. Dan kita juga curiga bertemu dengan pasien kita, gitu ya. Namun dengan adanya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak ada batasan lagi kita memberikan asuhan pelayanan. Ya, dengan apa tentunya? Kalau secara fisik bertemu secara offline itu kita menggunakan APD sesuai dengan level APD dalam memberikan pelayanan asuhan kebidanan. Kalau kita memberikan penyuluhan ya, diharapkan kan pasien saat ini dibatasi untuk bertatap muka ya, baik pasien dengan petugas, petugas dengan pasien. Nah, tentunya ini akan menghambat bagaimana kita memberikan, mengkomunikasikan, menginformasikan, dan mengedukasi. Ya, di mana waktu yang tadinya dibutuhkan 30 menit, sekarang mungkin 15 menit. Gitu ya. Dengan adanya perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, diharapkan bidan itu mempunyai inovasi yang lebih ya, inisiatif terhadap inovasi. Ya, dengan apa? Memberikan penyuluhan yang tadinya di offline sekarang menjadi online gitu ya. Kira-kira begitu dengan kreativitas seorang bidan ya, dengan mengikuti kaidah-kaidah teori berdasarkan evidence base itu disampaikan bahwa penyuluhan yang berhubungan contoh dengan asuhan pada masa nifas itu harus seperti ini. Gitu ya. Nah, baik. Nah, terkait etikolegal ya, kita pernah bahas dulu di semester 2, ingat-ingat lagi kita pernah membahas tentang etikolegal dalam pelayanan asuhan kebidanan.
gitu ya. Kita tahu bahwa apa yang seharusnya etik, ya, etik kepada pasien, etiketnya itu seperti apa, berbicara seperti apa, sopan santunnya seperti apa, itu kita sudah bahas. Nah, untuk mata kuliah hari ini itu kita lebih membahas bagaimana aspek legalnya kita di dalam memberikan asuhan kebidanan pada masa nifas dan menyusui. Ya, kita tahu bahwa tujuan kita itu adalah 2 setelah mata kuliah ini. Bahwa kalian nanti mampu memahami etiko legalnya dan mampu mengetahui, ya, mampu menjelaskan, mengetahui hak ibu dan hak bayi dalam asuhan pada masa nifas. Baik, di dalam kode etik kebidanan, ya, kita sudah tahu, kita sama-sama tahu, kita sudah punya sama-sama bukunya terkait kode etik, ya, bahwa berbicara tentang standar profesi bidan, ya, ada di sini kewajiban seorang bidan, kewajiban terhadap klien dan masyarakat, kewajiban terhadap bidan, teman sejawat, tenaga kesehatan, ya, kewajiban terhadap profesinya, kewajiban terhadap diri sendiri, dan kewajiban bidan terhadap nusa dan bangsa. Ada 7 bab sebenarnya ini, tipe, ya. Nomor 1. Yang ke-7 itu adalah bab penutup untuk kode etik, ya. Nah, baik, di mana kode etik itu sendiri, salah satunya itu membahas tentang kebijakan program nasional pada masa nifas. Di pertemuan kemarin kita sudah bahas bagaimana kebijakan teknis kunjungan pada masa nifas itu sendiri. Ada yang ingat di sini? Ada? Ada? Kebijakan teknis kunjungan pada masa nifas minimal berapa kali, Dek? 4. Good. Ya, jadi minimal 4 kali kita melakukan kunjungan masa nifas. Itu harus betul-betul dipahami, ya, oleh seorang bidan di dalam memberikan asuhan yang komprehensif melalui asuhan yang asuhan yang profesional melalui asuhan yang komprehensif, ya, di mana minimal 4 kali itu adalah 1 sampai 3 hari itu mungkin masih di klinik kita. Ya, itu kunjungan pertama. Kunjungan kedua itu adalah 6 hari. Ya, tadi bahwa disampaikan bahwa 6 hari ini memastikan bahwa ibu dan bayi itu dalam kondisi sehat. Ya, ibu sudah mampu menyusui dengan baik dan benar di situ. Kemudian bayinya, ya, sudah apa di sini tidak ada tanda-tanda bahaya, ya, menyusunya bagus gitu, ya, dan ditimbang berat badannya untuk pertumbuhan dan perkembangannya di sini, ya, sudah ada refleks apa saja terhadap bayinya gitu, ya, kemudian tidak ada tanda-tanda bahaya seperti ikterus, ya, kekuningan karena tidak cukup ASI-nya. Nah, ini sudah dilakukan pemantauan di sini. Nah, pemantauan di mana, Bu? Baik dia melakukan kunjungan kepada bidan, ya, di kliniknya, atau bidan melakukan kunjungan rumah ke rumah pasiennya. Nah, di sini di kebijakan teknis kunjungan pada masa nifas, ya, kita tahu itu tadi yang kedua, ya, Dek. Yang ketiga itu adalah kunjungan 12 hari. Ya, di situ memastikan semua itu dalam keadaan baik. Dan keempat itu adalah kunjungan 4 hari di mana kita sudah mempunyai, ibu sudah mempunyai pandangan terhadap pemilihan KB, ya, karena apa tadi disampaikan di keempat ini sudah alat-alat tubuh akan kembali seperti semula sebelum hamil. Nah, kalau tidak ada pembatasan masa kehamilan, ya kemungkinan nanti akan reproduksi kembali. Nah, ini bagaimana seorang bidan di dalam memberikan KIE-nya di sini terkait kontrasepsi, baik kepada ibu maupun kepada keluarganya. Nah, dengan adanya minimal kunjungan teknis 4 kali itu, di sini dijelaskan
kebijakan program nasional pada masa nifas itu diarahkan untuk menilai kondisi kesehatan ibu dan bayi, melakukan pencegahan terhadap kemungkinan adanya gangguan kesehatan. Nah, kalau kayak ibu, apakah mungkin ibunya ada pusing, ada tensinya tinggi gitu ya, kemudian ASI-nya belum keluar ya, bayinya kuning, berat badannya nggak meningkat. Nah, ini kemungkinan kita melakukan deteksi di sini, screening. Nah, kemudian menangani komplikasi dan masalah. Nah, jika terjadi contoh bayinya kuning, kemudian ASI-nya belum lancar. Nah, masalah-masalah yang timbul ini supaya apa? Kita segera tangani supaya tidak mengganggu kesehatan ibu dan bayinya. Oke, lanjut. Nah, ini kira-kira pasal-pasal nih yang berhubungan dengan bagaimana kewenangan kita ya dalam memberikan asuhan kebidanan pada masa nifas. Ini ada di pasal 128, 129, pasal 200. Ini dilihat lagi ya standar kebidanan di sini bahwa nah, setiap bayi ini membahas tentang hak bayi, ya, bahwa bayi punya hak diberikan nutrisi yang sangat baik, yaitu ASI. Kemudian tentang fasilitasnya juga, kemudian tentang program pemerintah juga, hak dan tanggung jawab keluarga untuk apa? ASI eksklusif. Ya, minimal 6 bulan itu harus diprogramkan oleh seorang bidan untuk mendukung kecerdasan kehidupan bangsa, ya, generasi penerus bangsa. Kemudian di sini apabila menghalang-halangi ya program pemberian air susu ibu secara eksklusif, ya, ini akan diberikan denda 100 juta. Gitu ya. Nah, jadi jangan sampai nanti bidan itu tidak memberikan KIE-nya, ya, memprogramkan bahwa asuhan sayang ibu, asuhan sayang bayi, ASI eksklusif itu sangat penting untuk kesehatan ibu dan bayi. Itu ya. Nah, aspek legal dalam praktek kebidanan ini sudah diatur ya dalam Undang-Undang Dasar 45 ya, bahwa kesehatan itu diarahkan untuk membangun seluruh rakyat Indonesia secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Apa di sini kontribusi seorang bidan? Yaitu tadi, Dek, melaksanakan kunjungan teknis pada masa nifas. Memastikan di sini untuk menjalankan program pemerintah bahwa bidan diwajibkan minimal melakukan kunjungan masa nifas minimal 4 kali. Dan juga diatur di Undang-Undang Nomor 23 tentang kesehatan. Ya, di sini ada upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk meningkatkan sumber daya manusia yang kualitas. Ya, kalau ibunya sehat, bayinya sehat, ini akan berdaya guna untuk bangsa dan negara, gitu ya. Dan dia akan mencegah angka kesakitan, mencegah angka kematian baik pada ibu maupun pada bayi. Nah, kemudian bidan erat hubungannya dengan penyiapan sumber daya manusia. Pelayanan bidan meliputi kesehatan reproduksi wanita. Ya, jadi pada masa nifas ini ya diharapkan nanti kita tahu ya secara fisiologi bahwa kehamilan, persalinan, dan nifas itu di mana fungsi tubuh pada ibu yang sedang hamil itu mengalami perubahan-perubahan dari segala sistem, ya, mau integumen, mau kardiovaskulernya, ya, intinya baik reproduktif maupun non reproduktif itu semuanya mengalami perubahan, ya, saat dia
merasa hamil ya, dikatakan positif hamil, kemudian melahirkan sampai dia masa nifas sehingga alat-alat tubuh akan kembali seperti semula ya, baik kesehatan reproduktifnya maupun non reproduktifnya kembali seperti semula sebelum hamil, dan itu butuh pendampingan seorang bidan. Untuk apa? Kesehatan reproduksi seorang wanita. Ya, tadi diharapkan pada kunjungan keempat diharapkan ada pembatasan masa reproduksi kembali ya, jangan sampai nanti setelah 40 hari ibunya subur belum ber-KB, bulan depannya sudah hamil lagi ya. Ini kasihan ibunya, belum tuntas menyusui sampai 2 tahun itu sudah hamil lagi. Ya, setidaknya masa jarak kehamilan yang diharapkan, kehamilan 1 sampai ke 2 itu adalah 5 tahun. Gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya terkait standar pelayanan asuhan kebidanan pada masa nifas. Ya, ini sudah kita bahas juga sebelumnya, saya hanya review saja di sini. Bahwa standar pelayanan kebidanan itu sudah ada diatur di dalam buku SPK-nya sendiri. Ya, nanti dibaca ya kalau kita membahas ini di dalam pertemuan saat ini kita nggak cukup waktunya ya. Kita akan bahas kita sudah bahas sebenarnya ini nanti, tapi kalau ada pertanyaan dari kalian nanti ya kita akan coba bahas kembali. Nah, standar apa saja yang perlu diperhatikan pada masa nifas? Ini kita lihat ya dari standar 14 ya, kemudian standar 21 ya, kemudian standar 22, standar 23, bahwa dari penanganan masa 2 jam postpartum pertama. Ya, nah ini tadi yang saya jelaskan, ini meliputi semuanya dari kebijakan teknis kunjungan pada masa nifas yang ditetapkan oleh pemerintah di sini. Ya, mulai dari 2 jam pertama postpartum. Kemudian pelayanan bagi ibu dan bayi pada masa nifas, penanganan jika itu terjadi perdarahan postpartum primer, sampai penanganan perdarahan postpartum sekunder, sampai kalau dia terjadi komplikasi atau sepsis puerperalis. Nah, makanya diharapkan di sini teori masa nifas, fisiologi masa nifas harus memahami semuanya. Bagaimana kita bisa mendeteksi ini semua? Ya, kita harus melakukan pemeriksaan fisik dulu di setiap kunjungan pada masa nifas itu, sehingga kita bisa melakukan identifikasi masalah, kita bisa menentukan kebutuhan, kita bisa memberikan penanganan baik penanganan segera maupun penanganan lanjutan di sini. Baik, otonomi dalam kebidanan, bahwa, nah ini yang saya jelaskan barusan, bahwa standar yang harus dilakukan itu kita dengan melakukan pemeriksaan fisik, ya, sehingga kita tahu dengan cara melakukan pengkajian, ya, kemudian kita identifikasi masalah-masalah tersebut apa saja. Contoh kalau di nifas itu apakah ibu merasa cemas, ya, kemudian bayinya apakah ada kekuningan, dia menyusuinya bagaimana, berat badannya naik atau tidak, begitu juga ibunya, fisiologinya terjadi dengan baik atau tidak. Ya, kita melakukan pemeriksaan. Nah, minggu lalu Ibu bahas seperti apa yang dilakukan deteksi dini. Contoh salah satunya pengeluaran pervagina. Ya, untuk menentukan dia terjadi involusi uterusnya dia baik atau tidak. Ya.
Kemudian menyusun rencana kalau sudah ketahuan, oh ini nifas hari ke-6, lokheanya atau pengeluaran pervaginanya itu sanguinenta, berarti normal, tidak ada masalah. Oh kemudian ibunya secara pemeriksaan fisik semuanya bagus, asinya keluarnya banyak, dan bayi juga menetek dengan rakus gitu ya. Berat badan bayi meningkat, bayi sudah ada refleks genggamnya sudah bagus, kalau diajak komunikasi sudah mendengar, sudah menoleh gitu ya, dan sudah ada bonding attachment yang bagus antara ibu dan bayi gitu ya. Nah, susun tuh nanti rencananya apa. Nah, kalau begitu, kalau Bu bidannya melakukan data ini di 6 hari, susun nanti rencana yang selanjutnya 12 hari itu apalagi yang dilaksanakan. Nah, di situ kan di kebijakan teknis kunjungan pada masa nifas sudah diatur ya, apa saja yang harus diberikan informasinya, apa saja yang harus dilakukan pemeriksaannya, gitu ya. Intinya harus paham kalian kebijakan teknis kunjungan pada masa nifas ya. Kemudian melaksanakan asuhan, kemudian melaksanakan dokumentasi. Nah, aspek legal ya, salah satu legal aspek dalam menjalankan asuhan kebidanan itu salah satunya adalah kita melakukan dokumentasi. Ya, apa yang Bu Bidan lakukan pemeriksaan itu dicatat semuanya. Baik alu anamnesa, auto anamnesa, baik data subjektif maupun data objektif, itu semuanya tercatat dengan baik. Ya, kemudian pengkajiannya seperti apa, masalah apa yang terjadi, apa rencana yang sudah direncanakan untuk asuhan dan yang apa yang sudah dilaksanakan itu semuanya didokumentasikan, gitu ya. Baik. Nah, ini kita bahas topik yang kedua mengenai hak ibu dan hak bayi dalam pelayanan asuhan masa nifas. Ya, kita review kembali bahwa tujuan postnatal care atau masa nifas itu adalah menjaga kesehatan ibu dan bayi, baik fisik maupun psikologis. Yang melakukan screening yang komprehensif dan terhadap deteksi masalah. Ya, merujuk jika terjadi komplikasi atau masalah yang urgent untuk dilakukan. Kemudian memberikan pendidikan kesehatan tentang perawatan kesehatan baik, perawatan kesehatan diri, nutrisi, KB, menyusui, pemberian ASI, imunisasi, dan perawatan bayi sehat di sini. Ya, memberikan pelayanan keluarga berencana. Nah, perawatan masa nifas itu dimulai dari apa? Nah, tadi 2 jam postpartum tuh harus diperhatikan early ambulation. Bagaimana ibu, ya seorang ibu baru melahirkan itu dibimbing untuk selekas mungkin untuk turun dari tempat tidurnya, ya supaya apa? Ada gerakan-gerakan yang memungkinkan ibu cepat beraktivitas, ya. Kemudian nutrisinya seperti apa, ya miksi dan defekasinya seperti apa. Kenapa ini dilakukan perawatan? Nah, karena di sini apa? Sering terjadi ibu itu secara psikologis takut untuk pipis, ya, untuk BAB. Karena apa? Merasakan nyeri, merasakan sakit, takut jahitannya lepas dan segala macam. Nah, ini harus diberikan komunikasinya, diinformasikan dan edukasi, jangan lupa gitu ya. Kemudian perawatan payudara. Nah, ini perawatan payudara ini adalah salah satu program yang harus dilaksanakan betul-betul, mendapatkan perhatian khusus dari seorang bidan supaya apa? Manajemen laktasi nanti berjalan dengan baik, dilaksanakan dengan baik untuk mendukung program ASI eksklusif di sini, gitu ya.
Oke. Implementasi hak-hak ibu nifas, hak untuk mendapatkan informasi, ya, hak untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas, hak untuk mendapatkan perlindungan, jaminan kesehatan, pendampingan suami dan keluarga, mendapatkan pelayanan sesuai dengan pilihan. Ya, ini salah satu program pemerintah juga yang digerakkan di dalam implementasi hak ibu dan anak di dalam postnatal, itu adalah gerakan sayang ibu. Jadi semua informasi pendidikan kesehatan itu terkait perawatan masa nifas semuanya diinformasikan sama kalian. Ya. Oke, baik. Bagaimana memberikan pelayanan yang berkualitas tadi? Ya, komprehensif di dalam memberikan asuhan. Kemudian tidak membeda-bedakan antara si miskin dan si kaya, gitu ya. Harus menghormati budaya kultural, jangan melarang-larang yang tidak berdasarkan teori, tidak berdasarkan evidence base, ya. Kemudian harus bisa beradaptasi dengan pasien, gitu ya. Pasien ya kalau salah nggak usah dimarahin, tetapi diarahkan, gitu ya. Kemudian pasien juga berhak mendapatkan pendampingan ini. Ya, jangan sampai ibunya stres ya karena tidak mampu merawat bayinya, tidak mampu merawat diri sendiri, nanti terjadi postpartum blues di sini. Ya, diharapkan bidan itu memberikan juga informasi atau penyuluhan kepada suami atau keluarga untuk melakukan pendampingan di sini untuk memotivasi ya apa yang harus atau seharusnya dilakukan oleh seorang ibu. Contoh, memberikan ASI-nya dengan baik, ya, memberikan kasih sayangnya, jangan sampai nanti meskipun kehamilan ini tidak diinginkan, ya, wajib di sini seorang bidan memberikan edukasi yang baik terhadap pasiennya. Nah, hak pasien dan kewajiban pasien. Di sini semuanya diatur, ini sudah sejak dahulu ya, sudah diatur bahwa hak pasien memperoleh informasi, mendapatkan pelayanan yang manusiawi, adil, dan jujur, gitu ya. Kemudian tidak membeda-bedakan kelas perawatan di sini dan mendapatkan perawatan dokter apabila dia terjadi masa kritis, gitu ya. Kemudian pasien dan keluarga itu berkewajiban mentaati segala peraturan dan tata tertib. Kewajiban pasien juga mematuhi segala instruksi dokter, bidan. Ini semuanya diatur supaya tidak ada miskomunikasi, informed choice, informed consent itu terjadi dengan baik, dilakukan dengan baik. Itu yang berhubungan dengan hak bidan dan kewajiban bidan, ya. Hak pasien dengan kewajiban pasien, gitu ya. Kalau sudah diinformasikan terjadi sesuatu, kalau sudah dijelaskan tidak mau, ya resiko itu adalah yang mana? Yang kepada bidan atau kepada pasien, itu harus sudah diperhitungkan dari awal resikonya. Makanya kita sudah belajar terkait informed choice, informed consent itu harus dilaksanakan dengan baik dan benar, gitu ya. Mau apapun ya, bidan mau menyuntik pun itu harus inform, ya, harus memberikan penjelasan disuntiknya di bagian mana, gitu ya. Jangan dibohongin pasien, enggak sakit kok Bu, padahal sakit sedikit, ya itu juga disampaikan, gitu ya, supaya ibunya rileks, tidak cemas dan kooperatif di dalam memberikan tindakan. Oke. Nah, pelayanan kepada ibu bekerja. Ya, diharapkan seorang bidan ini mampu
memberikan inovasi ya, kreatif gitu ya. Kalau nanti Anda bekerja di suatu institusi pada saat sudah lulus, ya ini harus jadi pemerhati juga bahwa tadi gerakan sayang ibu, gerakan sayang bayi itu benar-benar itu dilaksanakan. Di sini artinya di institusi itu seyogyanya harus ada pojok ASI contohnya gitu ya, harus ada penitipan bayi untuk menyediakan bagi ibu-ibu yang bekerja ya, yang harus menyusui gitu ya. Kemudian susui bayi sebelum berangkat kerja dan peras ASI ya. Nanti kita bahas ini mengenai manajemen ASI sama Ibu Puri, nanti kita akan bahas tuntas di sini ya, di manajemen ASI. Bagaimana cara perah ASI, penyimpanan ASI di suhu berapa, di suhu ruang, di suhu kulkas tahan berapa hari, nah itu juga nanti akan dibahas. Bayi lebih sering untuk disusui setelah ibu pulang ya, jadi jangan pakai dot lagi kalau sudah ibunya pulang. Ya, diharapkan selama ditinggal bekerja itu persediaan peras ASI itu cukup untuk bayinya. Gitu ya. Tapi kalau sudah sampai di rumah dijelaskan bahwa jangan pakai dot atau pakai gelas lagi, tetapi susui langsung. Gitu. Kemudian tidak menggunakan susu formula pada hari libur ya, dan ada cuti melahirkan. Nah, ini tempat bekerja sayang ibu ya, pemimpin peduli ya terhadap tenaga kerja wanita. Di sini semuanya diatur ya, diharapkan sejauh ini sih sudah ini ya, sudah terlihat ya. Mungkin kalian di mall-mall juga ada pojok ASI gitu ya, pernah lihat ya. Nah, di tempat rekreasi juga ada pojok ASI ya. Nah, itu sudah inilah, sudah bagus untuk program yang dijalankan oleh pemerintah dan pemerhati dari tenaga kesehatan khususnya bidan. Menyediakan tempat penitipan bayi yang mungkin tidak ada di rumahnya, tidak ada yang membantu mengasuh bayi, jadi di institusi tersebut ada penitipan bayi sehingga kapan saja kalau sudah istirahat, tidak sedang bekerja, bisa menyusui bayinya gitu ya. Nah, menyelenggarakan penyuluhan dengan menggunakan paket-paket media informasi ya, ini sangat dibutuhkan loh untuk saat ini gitu ya. Jadi ada media-media kreatif ya, medsos yang dibuat oleh seorang bidan sekreatif mungkin nanti ya. Oke, bagaimana 10 langkah menuju keberhasilan menyusui? Nah, ini bahwa susui bayi sering mungkin. Ada sarana pelayanan kesehatan. Kemudian menyiapkan ibu hamil dari sejak ibu hamil itu sudah dilakukan perawatan payudara. Sehingga begitu bayi lahir, ya ini ibunya sudah menyusui yang kita sebut dengan IMD, inisiasi menyusui dini. Begitu nifas, bayinya sudah tidak bingung puting lagi, sudah ASI-nya sudah keluar, ya sehingga mempercepat involusi uterus, ibunya cepat sehat ya, tepat tercipta bonding attachment antara ibu dan bayi. Kemudian melakukan kontak menyusui dini ya, tadi teknik menyusui yang baik dan benar ya, nanti ini juga akan diajarkan di manajemen laktasi, bagaimana menyusui bayi yang baik dan benar, bagaimana menyusui bayi kembar, nah itu nanti akan dibahas juga ya. Kemudian hanya memberikan ASI tanpa minuman apapun sampai dengan 6 bulan. Melaksanakan rawat gabung. Nah, rawat gabung ini juga harus rooming in bed care. Jadi antara ibu dan bayi itu harus satu tempat tidur. Ya, satu ruang saja itu sebenarnya tidak boleh terjadi. Ya, jadi rooming in bed care. Ya, jadi satu
tempat tidur. 1 ruangan 1 tempat tidur, gitu ya. Kemudian tidak memberikan dot atau empeng, ya karena akan menyebabkan bingung puting. Kemudian menindaklanjuti ibu bayi setelah pulang dalam sarana pelayanan kesehatan. Nah, kemudian ada lagi faktor-faktor yang mempengaruhi masa nifas dan menyusui. Kita tahu adalah aspek biologis, aspek psikologis, aspek psikososial, dan spiritual. Nah, ya, aspek biologis orang tua dan bayinya sehat ini diharapkan dari aspek ini dengan kita melakukan asuhan yang komprehensif, ya, artinya bayi dan orang tua itu akan sehat, ya, sesuai dengan harapan. Kemudian aspek psikologisnya, nah ini bagaimana menjadi pengalaman menjadi orang tua, ya, bagaimana anak pertama, ya, yang diharapkan ya supaya tidak bingung lagi memandikan, tidak bingung lagi menyusui, gitu ya. Nah, ini juga harus dilakukan pendampingan oleh bidan. Kemudian aspek sosial, bagaimana integritas dalam mengasuh anaknya, penuh dengan kasih sayang, tadi roaming in bed care, menyusui dengan baik dan benar. Kemudian aspek spiritualnya, ya, dijelaskan bahwa pahala terbesar yang diberikan kepada seorang wanita adalah surga berada di telapak kaki ibu. Menyusui, hamil, melahirkan dan menyusui itu adalah pahala yang terbesar untuk seorang wanita jika itu dilaksanakan dengan baik dan benar. Itu harus ditekankan kepada ibu, apalagi yang enggak ada kan nanti akan kalian temukan nanti ibu enggak menyusui anaknya gitu ya, karena berbagai sebab gitu ya. Nah, oke, baik. Ini ada kasus ya, boleh kalian screenshot ya untuk kita bahas minggu depan. Ya, boleh di orat-oret dulu sesuai dengan apa yang harus kita lakukan, bagaimana menjadi seorang bidan dan faktor apa saja yang bisa menyebabkan gitu kita memilih ASI eksklusif, dan bagaimana asuhan yang komprehensifnya nanti kita bahas pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Jika ada pertanyaan ya atau hal yang perlu didiskusikan, silahkan. Ibu izin soft screen dulu ya. Baik Ibu. Oke, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Ada? Ayo, Gita, silakan Gita, ditanyakan Gita. Gita Frisilia. Ada Gita? Silakan Gita, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan Dek. Pagi Ibu. Ya. Ibu maaf, saya izin bertanya. Bagaimana ya Ibu cara meningkatkan pelayanan masa nifas di masa COVID seperti sekarang? Terima kasih Ibu. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Ya, memang kita perlu banyak metode atau strategi dalam peningkatan masa nifas pada kondisi pandemi saat ini. Ya, kita tahu bahwa kita tidak boleh lepas dari pelayanan yang seharusnya kita laksanakan ya, seperti sebelum masa COVID. Namun ya ada aturan tersendiri yang memang sudah disepakati bersama ya, bahwa pelayanan tetap dilaksanakan dengan baik
ya tentunya dengan batas-batas tertentu dan pelaksanaan prokes yang ketat. Nah, jika pasien mau berkunjung ke tempat kita ya sebaiknya contoh ya yang sudah dilakukan oleh bidan-bidan itu komunikasi terlebih dahulu. Ya, mau kunjungan apa? Ya, kan itu sudah ada datanya ya. Diharapkan bidan itu sudah memberikan informasi sebelumnya. Kalau mau melakukan pemeriksaan diharapkan menghubungi terlebih dahulu. Kemudian ada pembatasan jam praktek ya supaya pasien itu tidak numpuk, tidak berkerumun gitu ya. Itu diatur jadwalnya. Ya, kemudian ada himbauan khusus bahwa jika berkunjung ke tempat kita itu harus menggunakan prokes ketat. Nah, kemudian informasi-informasi yang diberikan selain offline itu kita gunakan juga online. Gitu ya. Nah, sebelumnya juga disampaikan jika ada keluhan yang sekiranya mengarah ke kasus yang berat ya, penyakit menular dan segala macam sangat menular, contoh yang terjadi saat ini mengarah ke COVID. Nah, itu diharapkan segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut atau langsung ke rumah sakit. Tapi jika ingin melakukan pemeriksaan bayi, Bu, mau waktunya imunisasi, nah silakan gitu ya. Dan sampai ke klinik itu harus dilakukan juga screening tentang prokes ya, sehingga apa? Kita di dalam memberikan pelayanan itu kita merasa aman, pasien juga merasa aman dilayani oleh kita, tidak ada rasa was-was ya atau curiga dan segala macam. Begitu kira-kira Gita. Gimana Gita? Sudah puas dengan jawaban saya? Gita? Terima kasih, Bu. Oke, kamu gangguan sinyal kayaknya, Dek. Baik, satu kesempatan lagi mungkin bisa saya kasih waktu selain nanti diskusi selanjutnya. Ada lagi? Ada? Ibu, maaf Ibu, saya izin bertanya Ibu. Ya, silakan Ratu. Waktu kunjungan pas masa nifas itu kan ada waktu untuk kunjungannya ya Ibu. Nah, gimana kalau misalkan si Ibu nifasnya itu tidak ingin melakukan kunjungan karena dia ngerasa, oh ini anak bayi saya baik-baik aja, terus kondisi saya juga baik-baik aja, udahlah nggak usah kunjungan gitu. Itu sikap kitanya itu kayak gimana ya Ibu untuk memberitahu kepada pasien itu Ibu? Terima kasih Iya. Bu. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Nah, jadi makanya Ibu sudah sampaikan di pertemuan awal bahwa kita itu harus mampu memberikan edukasi dengan baik. Ya, sehingga pasien itu mau melakukan apa yang kita sarankan. Ya, apa yang kita sarankan. Jadi, kalau ada pasien yang bersikap seperti itu, mengingat kunjungan pada masa nifas itu penting, ya, Ibu sampaikan, minggu lalu itu adalah masa nifas itu ada masa kritis, ya. Jadi, jangan sampai nanti pasien jika tidak mau melakukan kunjungan, dilakukan kunjungan ke rumahnya. Ya, dilakukan kunjungan ke rumahnya Ibu, saat ini sudah 6 hari postpartum. Ini ada kunjungan, seharusnya Ibu melakukan pemeriksaan dan bayinya juga kita lakukan pemeriksaan termasuk imunisasinya. Gitu ya. Kan ada sebelum pulang makanya itu dikasih penjelasan. Ya, nanti akan diajarkan anticipatory guidance.
Ya, bagaimana persiapan-persiapan apa saja yang perlu disampaikan pada pasien pulang pada masa nifas setelah melahirkan mau pulang ke rumah. Itu nanti kalian sampaikan apa yang harus dijalankan, apa yang harus diingat-ingat dan diberikan buku catatannya. Ya, nanti Ibu kalau Ibu tidak melakukan kunjungan akan kami ingatkan dan mungkin bisa kami melakukan kunjungan ke rumah karena ini harus dipastikan kondisi ibu dan bayi gitu ya, ada dijelaskan semuanya kan tadi. Kalau kita berbicara mengenai aspek legalnya, pasien mempunyai hak mendapatkan informasi yang berkualitas gitu ya, jadi wajib itu dilaksanakan ya sampai 40 hari memastikan bayi dan ibu itu dalam kondisi sehat, betul-betul sehat dan sampai ibunya itu ber-KB. Ya, bayinya tidak ada kendala pada saat menyusui gitu ya. Nah, itu yang kita harapkan. Nah, kira-kira begitu ya. Ya, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih. Baik ya. Baik, dari pagi sudah kita presentasi, kemudian kita tanya jawab diskusi, kemudian materi dari Ibu, dilanjutkan dengan tanya jawab diskusi juga. Ya mudah-mudahan tujuan pembelajaran kita hari ini itu akan kita penuhi bersama bahwa mahasiswa sudah mampu ya memahami bagaimana etiko-legal dalam kita melaksanakan asuhan kebidanan dan memahami ya bahwa hak ibu dan hak bayi di dalam menyusui itu memang harus betul-betul mendapatkan perhatian khusus dari seorang bidan. Nah, kita ketemu di Selasa depan ya, Selasa minggu depan. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat meskipun belajar daring di masa pandemi. Ya, Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.